mitra kerja dengan aduan terbanyak. Jadi kita bikin pemeringkatan lah ya. Dalam konteks kuantitas ya, aduan yang terbanyak. Pertama dunia peradilan, tapi masyarakat nggak mengadukan Mahkamah Agung secara khusus, tapi pengadilan ini, pengadilan itu, ya, sehingga kami kategorikan sebagai pengaduan ke Mahkamah Agung. Jumlah aduannya 149, presentasenya hampir sepertiga dari aduan yang masuk, yaitu 31,7%. Keterangan jenis aduan kebanyakan tentang perkara, ya, penanganan perkara, mafia peradilan, mafia pertanahan, dan profesionalisme pelayanan publik. Yang kedua terkait narkoba, ya, BNN. Nah, ini ada 113 aduan, ya, 24,1%, presentasenya hampir seperempatnya. Penanganan perkara narkotika, profesionalisme pelayanan publik ke BNN. Yang ketiga adalah Kejaksaan Republik Indonesia, 85 aduan, ya, presentasinya 18,2%, penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan pelanggaran pidana oleh oknum anggota dan pelanggaran kode etik. Keempat, Polri, jumlah aduannya 60, presentasinya 12,7%, ya. Hal ihwal yang diadukan penanganan perkara, profesionalisme pelayanan publik, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran kode etik oleh oknum anggota. Keempat, KPK 23 aduan 4,9%, penanganan perkara korupsi dan profesionalisme pelayanan publik. Keenam, MK, ya, 18 aduan 3,8%, penanganan perkara profesionalitas pelayanan publik dan penyalahgunaan wewenang. Komisi Yudisial 13 laporan, 13 aduan 2,7%, profesionalisme pelayanan publik dan penyalahgunaan wewenang. PPATK 8 aduan 1,9%, penelusuran transaksi terkait tindak pidana. Nah, untuk sampai periode Oktober 2024 sebetulnya juga ada aduan terkait Komnas HAM, kemudian Kementerian Hukum dan HAM, terutama Dirjen Pemasyarakatan, ya, dan Imigrasi, tetapi tidak kami sampaikan karena saat ini bukan lagi menjadi mitra Komisi 3. Walaupun kalau itu dimasukkan presentasinya ini bisa berubah, ya. Tapi dengan dikeluarkannya yang dari sektor HAM dan dari Kemenkumham, nah komposisinya menjadi seperti ini. Nah, tadi laporan. Nah, sekarang bagaimana respon? Ya. Respon yang dilakukan oleh institusi yang dilaporkan. Jadi ketika ada laporan, kami biasanya membuat PDF dokumen tersebut, lalu kami kirimkan ke mitra terkait. Misalnya ada teman di sini, teman wartawan melaporkan Polres Metro Lampung. Bentuk laporannya kami PDF-kan, kami kirim ke Kapolres tempat. Nah, kami minta tindak lanjutnya seperti apa. Nah, biasanya langsung, ada yang langsung merespon. Yang paling aktif merespon itu Polri. Jadi Polri adalah mitra Komisi 3 yang paling responsif menindaklanjuti temuan dari aduan dari masyarakat yang disampaikan ke Komisi 3. Tingkatnya hampir 94%, hampir 100%. Kenapa? Karena setiap kita tindak lanjuti aduan tersebut langsung direspon. Kapolresnya langsung telepon, ya, langsung memberikan data-data terkait. Dan langsung saat itu kita komunikasikan, ya, kita kawal terus bagaimana penanganannya. Kedua, Kejaksaan Republik Indonesia. Tingkat responnya adalah 89%. Komisi Yudisial 85%, PPATK kurang lebih sama, Mahkamah Konstitusi 78%, KPK, BNN dan MA. Ya. Ini tingkat respon. Nah, ini ada beberapa highlight, ya. Pengaduan masyarakat ke Komisi 3 DPR RI, ya, 2024-2009 melalui RDP, RDPU dan tindak lanjutnya oleh mitra kerja. Yang pertama ini yang yang sudah periode ini, ya. RDPU dengan Kapolda NTT soal Ibda Rudi Soik, ya. Jadi kami sudah mendapat konfirmasi, ya,
Ibda Rudi Soik ini kan yang tadinya akan di PTDH-kan karena menginfokan soal BBM ilegal. Ya. Kami sudah mendapatkan konfirmasi bahwa terhadap Pak Rudi Soik ini tidak jadi dikenakan PTDH, pemberian tidak dengan hormat. Kalau teman-teman ingat kan kemarin ada di sini ya, kita panggil ya. Kedua, RDPU dengan Kapolda Sulawesi Tengah. Nah, ini ada di 2 periode sebetulnya. Periode pertama ketika sebelum pelantikan yang ini, lalu yang kedua setelah pelantikan. Menarik sekali dalam memproses aduan ini, ya. Tadinya kan dilaporkan ada orang meninggal dan dikatakan meninggal dengan wajar, ya. Kalau teman-teman ingat di sini sampai Pak Arteria Dahlan marah-marah, ya, karena waktu Zoom itu ya, ada yang ketawa-ketawa itu dari pihak kepolisiannya. Nah, kami meminta waktu itu Polda Sulawesi Tengah untuk mengejar lagi nih, ada apa sampai ada orang meninggal, dan ternyata akhirnya setelah RDPU dan Komisi 3 bisa ditemukan fakta bahwa meninggalnya tidak wajar karena dianiaya, ya, dan pelakunya dikenakan PTDH. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.